Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku food prep. Jadi ini setelah dari pasar kemarin aku langsung food prep ya. Dan sebenarnya video ini aku ambil pagi sebelum aku belanja bulanan, cuman baru sempat aku edit ya. Dan sekarang aku mau share ke teman-teman semua apa aja sih yang udah aku beli ke pasar kemarin. Nah, ini untuk sayur-sayurannya ya, aku sengaja belanja banyak untuk food prep kali ini dikarenakan aku mau persiapan sampai dengan awal bulan. Jadi sekitar 10 hari aku stok makanan, lauk pauk, sayuran, dan juga bumbu dapur. Dan ini ada 2 wadah ya teman-teman, aku pisahin karena nggak muat kalau misalkan aku taruh di dalam satu wadah. Dan aku beli kangkung cuman 1 ikat. Kalau untuk sayur-sayurannya aku nggak terlalu beli banyak, jadi lebih banyak ke lauk pauknya atau protein hewaninya yang aku beli kali ini teman-teman. Kali ini aku beli banyak ikan-ikanan ya, seafood tepatnya. Jadi ada ikan, aku beli 1 kilo untuk ikan tongkolnya, terus ada juga ayam, ada ceker, ada kerang, terus ada cumi, ada juga udang. Nah, untuk yang basah-basah atau ayam protein hewani semua aku mau cuci-cuci dulu ya teman-teman. Ini ada juga telur dan juga telur puyuh yang aku beli. Dan untuk togenya aku mau simpen dalam keadaan basah, jadi aku kasih air begitu ya teman-teman biar agak awet. Karena kalau misalkan disimpan dalam keadaan kering, memang togenya ini udah basah, jadi nggak seperti biasanya aku beli toge, dia agak lebih basah, makanya sengaja aku simpannya aku kasih air gitu biar lebih awet. Dan ini semuanya udah aku cuci-cuci, dari ikan tongkol, kemudian ada kerang, ada kepala udang ini ya teman-teman, sengaja nggak aku buang karena aku mau bikin kaldu. Terus ada kerang hijau, kerang darah, ada ceker sama ayam. Ini yang separuh udah aku pakai ya. Jadi sambil food prep ini aku lagi masak, ceritanya masak soto ayam di sambil-sambil food prep biar kerjaan itu selesai ya. Karena kalau misalkan ibu-ibu nggak disambi gitu tuh kayaknya kerjaan tuh bakal numpuk dan lama. Kalau ngerjainnya satu persatu, kelarnya nggak akan cepet ya teman-teman, pasti lama banget. Dan ini aku taruh di 2 tempat karena isinya ternyata tuh banyak banget. Aku beli padahal 6.000 nih teman-teman, tapi gak muat satu wadah, jadi aku pisahin untuk yang 5 biji di wadah kecil. Terus untuk tempenya aku beli 1 papan ini 7.000 rupiah ya. Terus aku taruh di food prep, aku potong-potong begini aja biar gampang naruhnya. Sebenarnya aku nyarinya yang dibungkus daun, cuman karena kemarin tuh lebih banyak yang dibungkus plastik begini, yang dibungkus daun tuh udah udah pada habis mungkin ya, jadi aku ngambil aja yang dibungkus plastik. Nah, ini untuk kangkungnya udah selesai aku potong-potong ya teman-teman. Untuk ayam ceker udah aku rebus sebentar, kemudian aku buang airnya. Kalau misalkan ayam, aku memang setiap food prep penyimpanannya aku rebus dulu sebentar ya. Kalau misalkan nggak ada rencana untuk masak yang lain, biasanya aku ungkep biar nanti kalau misalkan mau makan tinggal digoreng, lebih praktis. Dan ini aku juga beli telur 1 kilo ya teman-teman. Telur harganya 24.500 sekilonya. Ini termasuk mahal ya, biasanya di sini itu 22.000 harganya rata-rata, nggak pernah jauh sih dari angka 22.000. Dan aku kali ini milih telurnya yang coklat-coklat begini ya teman-teman. Waktu belanja di pasar kemarin aku udah cerita nih ke teman-teman, kalau misalkan aku tuh milih telur memang yang coklat-coklat dan banyak bintik-bintiknya, karena aku pernah baca di beberapa artikel itu lebih bagus. Dan untuk telur puyuhnya aku cuman beli 1/4 karena request Dede Yumna aja, karena yang paling suka sama telur puyuh tuh Dede Yumna. Jadi untuk penyimpanannya aku taruh di rak bumbu bagian kedua ya. Terus aku buka begini biar nggak berembun, jadi awet. Nah, untuk bawang merahnya juga sama, di tempat bumbu
bagian bawah tempat terbuka seperti ini. Karena kalau misalkan bawang-bawangan memang lebih bagus di tempat terbuka ya, sama seperti kentang. Nah, terus aku juga beli ini cabai, harganya Rp6.000. Ini tuh setengahnya seperempat teman-teman aku belinya. Karena kalau misalkan cabai begini aku kan jarang pakai. Paling biasanya kalau misalkan untuk masakin tumis anak-anak, aku pakai 1-2 biji aja karena memang gak terlalu pedes ya, jadi cocok banget untuk anak-anak. Kalau untuk cabai merah besarnya itu sisa food prep minggu kemarin ya teman-teman, masih ada 4 biji. Makanya aku taruh aja di cabai keritingnya bagian atas. Jadi kalau misalkan nanti aku mau pakai, tinggal ambil di food container yang sama. Karena mau aku pisah percuma teman-teman, cuman 4 biji jadi tanggung kan, jadi aku jadiin satu aja. Terus ini aku juga mau potongin kol buat ditaruh di food container biar muat ya, karena kalau misalkan bulat begini itu nggak muat ditaruh di food container. Dan ini kolnya itu padat banget ya teman-teman, jadi tadi satu bulatan ini ada 1 kilo. Biasanya ada kan model kol yang kopong gitu, jadi dia enteng untuk timbangannya, tapi ini bagus, padat banget. Dan aku mau taruh di food container dengan dialasin tisu begini ya, biar nggak basah untuk penyimpanannya, jadi nanti tuh bisa awet. Kadang-kadang aku kalau misalkan nyimpan kol seperti ini itu di food prep berikutnya masih ada aja sisanya, makanya aku sengaja taruh seperti ini tuh awet. Dan ini untuk terong sama wortelnya sudah agak layu ya, karena memang sisa food prep kemarin. Dan aku jadiin satu begini karena food container aku tuh cuman sedikit. Makanya kalau misalkan ada sisa makanan dari food prep minggu kemarin, aku suka gabungin aja nih teman-teman, karena memang food container aku tuh kan nggak banyak ya. Teman-teman tahu ya kalau misalkan food container aku tuh hanya bekas dari makanan yang bisa aku alih fungsikan untuk food prep kali ini. Sebelumnya aku memang nggak pernah food prep ya teman-teman, baru beberapa bulan ini aku mulai untuk mengikuti cara teman-teman yaitu food prep, karena itu memudahkan banget buat aku. Kalau misalkan mau masak pagi nggak perlu nungguin tukang sayur, karena kan tukang sayur di sini itu lewatnya siang. Makanya aku kalau sebelum food prep itu masak pasti siang-siang, sarapan yang ada dulu, kadang-kadang ceplok telur begitu. Jadi untuk masaknya nungguin tukang sayur lewat. Kalau misalkan food prep begini tuh repotnya cuman sehari aja sih teman-teman, pas belanjanya, pas nyiap-nyiapinnya, kemudian wadah-wadahinnya. Cuman itu aja, seterusnya bakal enak banget kok. Kalau misalkan untuk teman-teman yang belum pernah nyoba food prep, bisa dicoba nih untuk 2 hari, 3 hari, atau bahkan 1 minggu kayak aku. Kalau misalkan prep aku kali ini untuk dalam jangka waktu yang lebih panjang ya teman-teman, karena aku sengaja beli banyak sekaligus untuk sampai dengan nanti awal bulan untuk food prep kembali. Jadi sekitaran 10 hari ya teman-teman aku untuk food prep kali ini. Ini untuk stok daun bawang aku sama seledri udah selesai aku potong-potong, dan aku memang gak stok banyak ya. Aku tuh beli tadi cuma 3.000 untuk daun bawang sama seledrinya. Dan kalau daun bawangnya sih lumayan dapat banyak, satu kontainer kecil gini. Kalau daun seledrinya cuman dapat setengah food container kecil banget nih teman-teman, tapi insya Allah cukup ya untuk masak. Paling kalau seledri sama daun bawang tuh buat sop aja. Kalau misalkan daun bawang sih sebenarnya ini kurang banyak ya pas dipotong. Biasanya aku kalau bikin gorengan, bakwan sayur, tempe mendoan suka pakai daun bawang begini biar enak. Nah ini untuk bumbunya tadi aku beli komplit Rp5.000 ya teman-teman, dan ada sedikit sisa dari food prep kemarin, aku gabungin aja dan taruh di atas seperti ini. Untuk daun jeruk ini aku buang yang coklat-coklat karena memang ini juga sama sisa food prep minggu kemarin, dan aku bakal gabungin sama yang aku beli hari ini.
Alhamdulillah udah selesai semua. Ini aku taruh di food container ya untuk semua belanjaan aku hari ini. Ada tempe, ada kerang darah, kerang hijau, kemudian kangkung, tahu, bumbuan, juga ada cabe, ada ayam. Dan aku tinggal naruh-naruh di tempatnya ya. Untuk telur aku taruh di tempat terbuka seperti ini ya teman-teman. Aku nggak pernah naruh telur di dalam kulkas karena telur kurang bagus ya kalau misalkan ditaruh di dalam kulkas. Dan ini tinggal aku tutup-tutup semua food container yang sudah terisi stok makanan aku. Nanti tinggal aku masukin ke dalam kulkas biar aman ya. Jadi kalau misalkan masak aku tinggal ambil-ambil aja. Untuk menunya aku sesuaikan tentunya dengan apa yang sudah aku beli, apa yang sudah aku siapkan ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita udah food prep banyak-banyak begini, ternyata yang dimasak nanti beli lagi ke warung itu percuma, kita nggak akan bisa untuk menghemat. Karena untuk food prep ini adalah salah satu tips ibu rumah tangga seperti aku untuk menghemat uang belanja sayur. Jadi untuk menu yang harus dimasak setiap harinya udah sesuai dengan apa yang kita belanja ya, apa yang udah kita siapkan gitu. Dan itu tuh bener-bener efektif banget karena aku yang dari sama sekali nggak pernah food prep kemudian beralih ke food prep, bener-bener ngerasain banget perbedaannya. Yang pertama kita kemudahannya ya, jadi pas pagi-pagi mau masak kita tinggal ambil aja apa yang udah ada di stok di kulkas. Terus hematnya karena kalau kita belanja sekaligus begini itu tuh lebih hemat banget dibandingkan kita belanja harian. Kalau misalkan waktu kemarin sebelum food prep aku tuh belanja harian 50.000 itu untuk sehari ya teman-teman. Memang sih kadang-kadang ada sisa juga dari uang belanja Rp50.000, tapi dibandingkan setelah aku food prep itu jauh lebih hemat banget ya teman-teman. Kayak ini aku belanja habis Rp200.000 itu tuh untuk 10 hari. Jadi per hari itu kalau dihitung cuman Rp20.000 loh aku belanja sayur untuk setiap harinya. Jadi lebih murah banget kan, hampir 50% aku menghemat uang belanja sayur semenjak aku food prep seperti ini teman-teman. Nah ini untuk cekernya ada item-item gitu, jadi tadi tuh makanya aku ambil-ambilin dan aku buang. Nah, untuk teman-teman di rumah udah food prep belum atau masih belanja harian ya, bisa coba nih untuk food prep untuk menghemat uang belanja sama seperti aku. Nanti teman-teman bisa nih ngerasain bedanya lebih mudah untuk food prep atau misalkan lebih mudah harian. Ini sih tergantung teman-teman ya. Ini aku share video, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman semua, menginspirasi ya untuk teman-teman semua yang ada di rumah yang berprofesi sama sebagai ibu rumah tangga yang full di rumah aja sama seperti aku. Bahkan untuk yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga kemudian juga bekerja di luar bisa dicoba nih, ini lebih memudahkan loh. Sebelum teman-teman berangkat ke kantor misalkan yang bekerja ya, bisa langsung masak-masak nih tanpa nunggu-nunggu karena udah ada stok di dalam kulkas. Jadi lebih memudahkan teman-teman untuk bisa masak dulu. Biasanya kan ada yang bawa bekal nih kalau misalkan ke kantor, ada juga yang menyiapkan bekal untuk suami. Jadi ini lebih praktis banget kalau kita food prep, tinggal masak-masak aja yang ada di dalam kulkas. Jadi lebih memudahkan buat teman-teman sebelum berangkat ke kantor. Nah ini untuk kulkasnya udah rapi ya teman-teman, dan abaikan ini bajunya yang udah ganti kostum karena aku masukin ini pas setelah belanja bulanan. Aku tuh sorenya kan belanja bulanan, jadi siangnya aku udah food prep, terus pas sore baru aku masukin karena aku bersihin dulu nih kulkasnya. Untuk videonya menyusul ya, insya Allah aku bakal share ke teman-teman semua kegiatan aku pas aku bersihin kulkas. Jadi untuk teman-teman yang nonton sampai di menit ini jangan salfok sama baju aku yang udah ganti karena memang aku masukin makanan aku ini setelah aku belanja bulanan dan nunggu sampai dengan kulkasnya beres aku cuci ya. Jadi pas aku cuci itu aku keringin dulu nih, aku taruh di bak gitu biar kering dulu baru aku pasang-pasang kembali untuk
perkakas yang ada di dalam kulkas, karena memang aku udah lama sekali teman-teman nggak cuci kulkas, nggak beres-beres kulkas, nggak ngebersihin, nggak nguras kulkas. Jadi malu kalau misalkan mau food prep terus masukin makanan ke dalam kulkas tuh kelihatan banget kulkas aku yang nggak pernah dibersihin. Makanya setelah beres dibersihin, baru pulang belanja bulanan aku masukin untuk food prep aku ke dalam kulkas. Jadi lebih enak untuk dilihat teman-teman yang udah nonton sampai di menit ini ya. Stok makanan aku semua udah masuk ke kulkas ya teman-teman. Jadi dari mulai sayuran, kemudian lauk pauknya yang aku udah masukin ke freezer aku. Dan ini abaikan ya untuk kulkasnya yang masih satu pintu, kulkas jadul. Ini aku beli waktu pertama kali aku pindah ke sini. Jadi udah berumur sekitar 8 tahunan ya. Alhamdulillah masih bisa dipakai dan masih berfungsi dengan baik sampai dengan hari ini. Jadi aku masih bisa memanfaatkan untuk menyimpan makanan-makanan aku untuk stok dalam 1 minggu lebih ya di dalam kulkas ini. Jadi memudahkan aku banget setiap harinya untuk bisa masak dengan cepat, nggak perlu nungguin tukang sayur lagi sekarang. Nah, ini udah selesai aku food prep ya teman-teman. Semoga video aku kali ini menghibur teman-teman yang udah nonton, sedikit menginspirasi ya buat teman-teman semua. Terima kasih aku ucapin buat teman-teman yang udah selalu mendukung video aku, channel aku sampai dengan di detik ini. Semoga teman-teman gak bosen ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.